Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Selamat berjumpa kembali. Semoga setelah seminggu ini kita tidak bertemu, tidak ada hal-hal buruk yang terjadi pada diri insan muda. Minggu ini kamu akan kita ajak kembali lagi berpetualang di dunia yang berhubungan dengan alam gaib. Ada 3 cerita yang sudah kita persiapkan untuk didengarkan. Selain itu, kita juga akan mengajak kamu untuk berinteraksi langsung dengan alam gaib itu sendiri. Seperti apa bentuk interaksinya? Tetaplah di sini. Sebelum kami beritahu seperti apa bentuk interaksi kita untuk malam ini, ada satu kejadian yang tidak biasa telah terjadi 2 malam yang lalu. Datanglah seorang insan muda yang meminta bantuan kami. Dia bercerita kalau minggu lalu dia mencoba meditasi untuk memanggil kuntilanak, dan ternyata dia berhasil melakukannya. Tapi sejak malam itu, dia merasa tidak tenang. Dia selalu melihat penampakan sesosok wanita setiap dia berkaca, dan posisinya selalu berada di belakangnya. Insan muda ini tidak tahu cara untuk mengusir sosok wanita yang selalu membututinya, sampai dia akhirnya putus asa dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada kami. Akhirnya, Kang Samlah yang langsung membantu dan mengembalikan sosok kuntilanak yang telah dia panggil kembali ke tempat dia berada semula. Semoga hal ini menjadi pelajaran untuk kamu insan muda sebelum kamu mengikuti cara berinteraksi kami yang selanjutnya. Di malam Jumat ini, kita akan mencoba menggait insan muda untuk bermain jelangkung. Tapi tolong insan muda, sekali lagi kita ingatkan, apabila kamu tidak siap dengan resiko yang akan dihadapi, janganlah mencoba-coba melakukannya. Dan untuk yang ingin mencobanya, tolong jangan lakukan ini sendirian. Cari teman untuk melakukannya. Minimal lakukan berdua. Bila memang kamu benar-benar ingin mencobanya, sekarang ambil alat tulis yang ada di sekeliling kamu. Bisa berbentuk spidol ataupun pensil, dan juga secari kertas. Walaupun menggunakan alat yang sederhana, ingat, jangan kamu anggap permainan ini adalah sesuatu yang sederhana. Karena ketika makhluk gaib yang kita undang, kemungkinan besar akan minta pula untuk diantarkan pulang. Sekarang mulailah memikirkan pertanyaan untuk diajukan kepada arwah yang akan kamu undang. Sudah? Apabila ya, sekarang ikuti instruksi dari kami. Tutup semua jendela dan pintu di mana kamu berada sekarang. Jauhkan benda-benda tajam, lalu duduk senyaman mungkin dengan posisi kamu dan temanmu memegang spidol atau pensil yang telah disiapkan tadi di atas secari kertas. Sudah. Sekarang mari kita mulai untuk mengucapkan mantranya. Jai Langkung, Jai Langse. Di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar.
Ulangilah berkali-kali dengan konsentrasi penuh. Dan apabila kamu sudah merasa cukup, tutup mantra tadi dengan kalimat 1, 2, 3, Jai Langkung hadir. Bila setelah membaca mantra tadi, kamu berdua merasakan spidol atau pensil yang kamu pegang menjadi berat, maka itulah pertanda bahwa Jai Langkung yang kamu panggil telah hadir. Maka saatnya lah kamu untuk bertanya tentang apa saja. Dan sekarang saatnya kita berinteraksi dengan mereka secara langsung. Jai Langkung, Jai Langse. Di sini ada pesta. Pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Ada pesta. Pestanya pesta kecil. Datang tak diundang, pulang tak diantar. 1, 2, 3, Jai Langkung hadir. Itulah tadi insan muda, cara paling sederhana untuk permainan memanggil Jai Langkung. Sekali lagi, apabila kamu tidak berani untuk mencobanya, jangan memaksakan diri. Untuk kamu yang berani, cobalah untuk lebih berhati-hati, agar kamu tidak perlu mengantarkan Jai Langkung ini pulang ke tempat asalnya. Sekarang, kita langsung saja mendengarkan cerita-cerita yang sudah dipersiapkan. Namaku Ayu. Aku tinggal di sebuah perumahan di Jalan Tubagus Ismail. Aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Ayah dan ibuku adalah seorang yang sangat sibuk. Untuk berada di rumah itu jarang sekali. Kakak pertamaku sudah kuliah di salah satu universitas yang berada di Jatinangor. Dan dia pun hanya beberapa kali saja di rumah karena dia mempunyai kosan di dekat kampusnya. Kakakku yang kedua agak sedikit aneh. Dia lebih sering mengurung diri di kamar dan hanya keluar di saat jam makan saja. Sedangkan aku hanya seorang siswa SMA biasa yang sibuk dengan kegiatan sekolahku saja. Sebelumnya aku tidak pernah merasakan hal yang aneh ataupun yang tidak masuk akal yang terjadi di rumahku. Tapi ternyata setelah kejadian ini, aku baru sadar bahwa yang tinggal di rumahku tidak hanya aku dan keluargaku. Pengalaman ini aku alami sendiri beberapa hari yang lalu. Sekitar jam 6 sore, aku baru pulang dari sekolahku karena aku harus mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sampai di rumah kira-kira setelah maghrib. Aku melihat kakakku yang pertama nampaknya pulang ke rumah.
Saat itu aku melihat kakak sedang berada di dapur sambil masak mie instan. Spontan aku bertanya, "Tumben Kak ada di rumah?" Lalu kakakku menjawab, "Ya kebetulan aja, besok soalnya gak ada kelas." Jawab kakakku sambil meneruskan membuat mie instannya. Setelah itu aku beranjak ke kamarku untuk ganti baju. Kamarku bersebelahan dengan kakakku yang kedua. Sekilas, aku melihat kakakku sedang berdiam diri di dalam kamar sambil bermain komputer. Aku menggelengkan kepalaku sambil berkata dalam hati, kayak gitu mulu kerjaannya. Setelah ganti baju, aku turun ke bawah menuju ke ruang makan untuk makan malam. Di ruang TV, aku melihat kakak sedang menonton TV sambil menyantap mie instan yang dibuatnya tadi. Lalu aku ke ruang makan mengambil makanan, dan ketika aku lihat lagi ke arah ruang TV, kakak sudah tidak ada. Nampaknya dia sudah kembali ke kamarnya. Setelah itu, aku beranjak ke ruang TV sambil makan malam, sambil menunggu ayah dan ibuku pulang. Saat itu, suasana di rumahku nampak sepi sekali. Padahal ada kedua kakakku. Namun, aku merasa seperti hanya aku sendirian di rumah. Dan tiba-tiba saja, aku kaget ketika aku melihat pintu kamar ibuku yang berada di sebelah ruang TV terbuka. Dan dari dalam kamar, keluar ibuku dengan wajah yang pucat. Ia memakai daster dan berjalan menuju ke dapur. Kontan saja aku bertanya kepada ibu. "Loh, ibu kok nggak ngantor sih?" Ibuku menjawab, "Iya, ibu sakit, Neng." "Idih, kenapa nggak bilang tadi sih, Bu? Padahal kan Neng bisa pulang cepet, terus nggak usah ikutan ekskul dulu, Bu," tanyaku. Lalu ibuku hanya tersenyum sambil meneruskan pergi ke dapur. Setelah membereskan makan, aku pun ke dapur menaruh piring kotor, dan aku masih melihat ibu di dapur sambil mencuci piring. Melihat itu, aku spontan mendatangi ibu lalu membantunya. Udah deh Bu, biar sama Neng aja. Ibu kan lagi sakit." Mungkin karena faktor ibu yang sedang sakit, ibu jadi tidak banyak bicara dan kembali ke kamarnya. Ibu hari ini nampak aneh sekali. Lalu setelah cuci piring, aku kembali ke kamar untuk belajar. Tiba-tiba saja handphoneku berbunyi. Dan ketika aku baca, ternyata itu SMS dari kakak pertamaku. Aneh, ngapain juga SMS ya? Kenapa nggak langsung datang ke kamarku aja? Sebelum aku baca SMS-nya, aku langsung beranjak dari kamarku pergi ke kamar kakak pertamaku itu. Dan saat aku buka, tidak ada siapa-siapa. Lalu aku membaca SMS dari kakakku yang ternyata isinya, "Neng, bilangin ke ibu kakak hari ini gak jadi pulang." Astaga, jelas-jelas aku tadi melihat kakakku sedang berada di dapur dan memasak mie. Aku langsung berlari ke kamar ibuku. Dan saat aku ke kamar ibuku, ibuku juga tidak ada. Aku mencarinya ke dapur. Tetap aku tidak dapat menemukannya. Aku mencoba bertanya pada kakakku yang kedua.
Dan kakakku pun tidak ada di kamarnya. Tak lama aku mendengar suara pagar rumahku terbuka. Aku langsung keluar kamar dan aku melihat ayah dan ibu baru saja pulang. Dan dari mobil pun turun kakakku yang kedua. Aku langsung berlari memeluk ibu dan menangis. Ibuku nampak bingung. Saat aku tanya ibu dari mana, ibu bilang dari kantor seperti biasa dijemput ayah. Dan kakakku yang kedua ikut untuk cekap rutin. Astaga. Lalu siapa yang sejak tadi bersamaku? Mendengar ceritaku, ayahku langsung menjelaskan bahwa yang aku lihat tadi itu adalah makhluk halus penunggu rumah. Biasanya, makhluk halus yang ada di rumah itu wujudnya mirip seperti yang tinggal di rumah itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi ingin tinggal di rumah sendirian. Aku pernah lihat sebuah film yang menceritakan ada 10 cara untuk melihat hantu. Dan aku bersama teman-teman pernah mengikuti cara-cara seperti yang di film itu. Tapi semuanya tidak berhasil menampakkan hantu. Dari mulai bermain jelangkung atau oiha, sampai memanggil arwah dengan memukul mangkok, memakai sumpit di persimpangan jalan. Dan bukannya ada hantu yang muncul, tapi malah menimbulkan sugesti yang tidak-tidak. Sampai suatu saat, temanku ada yang berkata, kalau kita mau lihat hantu, coba dengan mengoreskan darah ayam camani atau ayam hitam ke mata saat bulan purnama. Dan kita akan melihat wujud asli mereka dengan mudah. Pagi itu, aku bersama teman-teman pergi ke pasar burung di Hollis. Ya, untuk mencari ayam itu yang akan kita pakai untuk ritual. Setelah mencari hampir seharian, akhirnya aku mendapatkannya dari seorang pedagang burung, ya dengan harga yang lumayan mahal, dan kami pun pulang. Sekitar pukul 11 malam, aku, Anin, April, Lilik, Dian, Boy, dan Adun berkumpul di lapangan tenis yang terletak di komplek rumahku, tepatnya di daerah Muhammad Toha. Lilik, April, dan Boy sudah menyiapkan alat-alat tambahan seperti kemenyan, kembang, dan air tetesan hujan dari atap rumah. Serta tentu saja sebuah ayam camani yang kami beli pagi tadi. Kemudian aku menjadi yang pertama duduk bersila di depan kemenyan yang sudah dibakar dengan kembang
yang sudah disiapkan Boy. Kami lalu membaca mantra yang diberikan temanku di kampus. Hanyang hideng, neang kanu nineng, neang kanu geus eueuh di alam dunia. Lalu teman-teman yang lain pun mengikuti. Sebenarnya kalau diartikan mantranya adalah seperti ini. Ayam hitam mencari yang sudah rindu, mencari yang sudah tidak ada di dunia. Dan kami pun berulang-ulang membacanya sampai tiba-tiba saja Pak Leo, security di tempat tenis itu pun masuk dan menyuruh kami untuk mengakhiri kegiatan itu. Karena kami membandel, Pak Leo pun langsung menendang tempat kemenyan yang terbuat dari tanah liat dengan kesal. Kami pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Dan ayam camani yang belum disembelih pun dibawa pulang. Sesampainya di rumah, aku taruh ayam itu di halaman belakang. Halaman yang tepat ada di belakang kamarku, agar aku bisa mengawasinya kalau ayam itu mencoba kabur. Lalu aku pun tertidur. Sampai di tengah tidurku, aku terbangun oleh suara-suara dari halaman belakang. Awalnya aku tidak mempedulikannya, tapi lama-kelamaan suaranya makin keras. Karena penasaran, aku membuka kaca jendela. Astaga! Aku melihat bayangan hitam. Dan bayangan hitam besar itu tepat berada di depan ayam itu. Suaranya sangat menyeramkan. Aku langsung keluar membawa handycam karena ini adalah momen yang selalu dinanti oleh aku dan teman-temanku. Begitu aku keluar, benar saja sesosok makhluk menakutkan dengan wajah yang buruk sekali duduk jongkok memegangi ayam itu. Lalu, astaga, makhluk tersebut berdiri dan dia menatapku. Dan aku pun terus merekam makhluk itu, walaupun rasa takut menghampiriku. Dan aku pun perlahan-lahan mundur. Dan makhluk itu sudah nampak jelas sekarang. Wujudnya sangat menyeramkan. Dengan kaki dan tangan seperti katak. Makhluk itu terus mendekatiku. Sampai aku tersudut pada tembok di belakangku. Aku hanya diam. Tiba-tiba tepat di depan mukaku, dia
Aku tak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku menceritakan pada teman-temanku, dan ketika aku memperlihatkan rekaman itu, tapi rekaman itu kosong dan tidak ada gambarnya. Lalu temanku bertanya, "Terus di mana sekarang ayamnya?" Aku lalu menunjuk ke arah kandang ayam. Dan hah? Kok? Loh, mana ayamnya? Kemana? Cerita tadi kami harapkan bisa membuka mata insan muda kalau ternyata kita memang tidak hidup sendirian di dunia ini. Walau mereka tidak terlihat, tapi jangan pernah membohongi diri sendiri kalau memang kamu bisa merasakan kehadirannya. Atau mungkin ada kalanya kita bisa langsung berinteraksi dengan mereka. Insan muda, sekarang saatnya kami untuk malam hari ini pamit undur diri. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan sendirian. Januari 2011. Klub motorku berencana melakukan touring awal tahun ke pantai Ujung Genteng, Sukabumi. Sekitar 30 motor akan mengikuti touring ini. Dan rencananya kami semua akan berangkat dari Bandung sekitar jam 9 pagi. Aku sudah mempersiapkan semuanya. Tapi tiba-tiba kira-kira 1 jam sebelum berangkat, aku mendapat telepon dari kantor. Katanya ada masalah pada pekerjaanku. Aduh, terpaksa aku menunda keberangkatanku ke Sukabumi. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Aku kan masih bisa menyusul nanti. Ternyata pekerjaanku benar-benar bermasalah. Sekitar jam 6 sore, aku baru bisa menyelesaikan semuanya. Akhirnya, baru sekitar jam 7 malam, aku berangkat dengan motorku ke Sukabumi. Sendirian. Dari awal, aku sudah menjalankan motorku dengan kecepatan tinggi, terus melewati udara malam yang dingin. Baru ketika sampai di daerah puncak, aku agak melambatkan kecepatan motorku, karena udaranya benar-benar sangat dingin. Aku tidak tahu pasti tepatnya. Yang jelas beberapa jam kemudian, aku sudah melewati Bogor dan Sukabumi. Ya, yang namanya jalan lintas kota pasti sepi, apalagi malam-malam seperti ini. Aku terus menjalankan motorku ketika tiba-tiba hujan mulai turun. Terpaksa aku harus melambatkan lagi motorku karena jalanannya licin. Tak lama, dalam hujan, aku bisa melihat keramaian di satu tempat. Ternyata itu adalah swalayan. Aku berniat untuk berhenti sebentar di sana. Ketika aku mendekat ke swalayan itu,
ada satu hal yang menggangguku. Ada seorang wanita setengah baya sedang duduk di atas motor yang terparkir di depan swalayan itu. Memakai baju putih gading, rambutnya terurai, dan matanya hampir putih semua. Hanya hitam setitik saja di tengahnya. Dia melihat ke arahku, lalu tersenyum padaku. Aku membalas senyumannya, lalu segera pergi. Ada satu perasaan aneh saat aku menatap matanya. Lebih baik aku tidak jadi beristirahat dan melanjutkan perjalanan. Beberapa kilometer kemudian, aku kembali menemukan swalayan. Dan kali ini aku harus berhenti karena aku merasa sangat haus. Aku memarkirkan motorku, membuka helm, lalu masuk untuk membeli sebotol air. Saat aku masuk, aku langsung menuju tempat air mineral disimpan. Loh, kok ternyata di sana ada wanita tadi. Aku ingat sekali setelan baju dan rambutnya. Dia berdiri melihat ke arah penyimpanan minuman dingin. Dan aku tidak bisa bergerak, entah kenapa. Tak lama, kepalanya bergerak, menengok perlahan ke arahku. Dia melihatku lagi. Masih dengan mata itu, matanya yang hampir putih semua. Lalu dia tersenyum. Astaga, menyeramkan sekali. Sekitar 5 detik aku terpaku, hingga akhirnya bisa bergerak dan pergi meninggalkan swalayan itu. Ya Tuhan. Sambil melanjutkan perjalanan, aku berpikir, kenapa wanita itu bisa ada di swalayan tadi? Karena seingatku, tidak ada satu kendaraan pun yang menyusulku tadi. Aku mulai berpikir macam-macam dan tidak fokus. Rasanya ingin cepat-cepat sampai ke ujung genteng. Sekitar jam 2 pagi, akhirnya aku sampai ujung genteng dan langsung menemui anggota klub motor yang lain. Sayangnya, saat aku tiba, mereka sudah bersiap pulang ke Bandung. Ya, memang agendanya pulang dari ujung genteng jam 12 malam sih. Beberapa dari mereka menyuruhku untuk segera bersiap pulang. Tapi akhirnya aku menolak karena aku masih ingin menikmati keindahan pantai ujung genteng. Ya, lagi-lagi aku bakal jalan terpisah nih dari mereka. Ya sudahlah. Konvoi klub motorku mulai meninggalkan ujung genteng, meninggalkan aku sendirian di pantai ini. Kira-kira jam 2:30 pagi, aku memutuskan untuk pulang dan mengejar konvoi. Menurut perhitunganku, aku akan bisa menyusul dan bergabung dengan mereka di Bogor. Aku pun segera menjalankan motorku, dan untungnya hujan sudah berhenti. Setelah sekitar 10 km aku menempuh perjalanan, tiba-tiba saja motorku terasa berat dan oleng. Bukan berat karena ban bocor, tapi berat karena ada seseorang yang sedang kubonceng. Ya Tuhan, tiba-tiba aku teringat wanita bermata putih tadi. Aku terus mencoba mengendalikan motorku dengan keadaan seperti itu. Aku tidak mau berhenti ataupun melihat ke kaca spion. Malahan, aku terus mempercepat motorku walaupun susah mengendalikannya. Aneh sekali.
Sepertinya sudah berjam-jam aku menempuh perjalanan. Tapi aku tidak juga menemukan keramaian. Aduh, sepertinya aku terus melewati jalan yang sama. Jantungku berdegup semakin kencang. Tak lama, matahari mulai terlihat dan hari mulai terang. Dan aku pun semakin sadar bahwa aku memang melewati jalan yang sama sejak tadi. Setelah hari semakin terang, tiba-tiba banyak orang menghalangi jalanku. Mereka menghadang di tengah jalan. Aku pun berhenti, lalu turun dari motor. Mereka langsung mendekatiku, dan seorang dari mereka mengajakku berbicara. Katanya, sedari tadi malam, para warga sudah memperhatikanku. Katanya, motorku hanya diam di tempat, tidak maju sedikit pun. Dan sampai sekarang masih ada satu sosok makhluk yang berada di belakangku, mengikutiku. Satu sosok wanita dengan mata yang hampir putih semua.